Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru watrabitu. Semakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Malik Al-Kharis bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamda'ul mizan illa al-akhir al-hadis. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barokah ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang barokah. Insyaallah ini menjadi wasilah kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, insyaallah, dengan barokah pengajian dan juga barokah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita dicatat oleh para malaikat menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi yang barokah ini kita akan belajar bersama-sama, mengkaji kajian ilmu Islam bersama-sama yang kita ambil dari kitab Tanhiyul Khalil Imam Nawawi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini kita akan sedikit mengupas daripada Al-Babu Sadisu fi Fadilatil Wudu. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang sedikit dari sekian banyak fadilah daripada menjalankan atau melaksanakan wudu sebelum sholat ataupun wudu setelah mandi atau wudu atau yang tidak berkaitan dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dihadapkan Rasulullah SAW, Rawiya anil Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah SAW, ma min abdin wal imra'atin tawaddu'a fa ahsin wudu'a summa qira'atul ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila al-akhiriha ila ataulahu ta'ala bi kulli harfin mi'atan darajah wa khalaqa minha wa khalaqallahu ta'ala min kulli khatratin natratin min wadwutu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah kata fi riyadus shalihin. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah arahan bahwa wudu adalah salah satu syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat. Ada juga wudu yang kita laksanakan tetapi tidak untuk melaksanakan sholat, seperti membaca Quran atau dengan melaksanakan wudu tanpa sebab, ya pokoknya wudu saja. Nah, lantas apakah daripada fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan wudu yang kita laksanakan? Jadi banyak di antara fadilah dan keutamaan wudu yang harus kita ketahui agar kita lebih yakin dan kita lebih istiqomah dalam berwudu, dan juga kita lebih bisa membiasakan diri dalam melaksanakan wudu. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ma min abdin wal imra'atin tawaddu'a fa ahsin wudu'a summa qira'atul ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila al-akhirha ila ataulahu ta'ala bi kulli harfin mi'atan hasanatin fa ataulahu ta'ala minha mi'atad darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin min wudu'uhu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi barang siapa di antara umat muslim, baik itu imra'atun, perempuan, ataupun juga mamin abdin wal amrin
wal imra'atin tawaddu'a. Baik laki-laki maupun perempuan yang dia itu berwudu, kemudian apa? Fa'ashin wudu'a, dia membaguskan wudunya. Dia melaksanakan rukun-rukun wudu, dia melaksanakan syarat-syarat wudu dan sebagainya yang ada di dalam wudu tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Summa ba'dahu ay qira'atil inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah berwudu, kita membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiril surah, sampai selesai daripada surat tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? A'ta'ullah ta'ala bi kulli harfin mi'atal hasanati darajah. Jadi setiap huruf daripada surat Al-Qadr yang kita baca setelah berwudu itu, Allah akan memberikan 100 kebaikan daripada semua huruf yang ada di surat Al-Qadr. Jadi ketika kita berwudu kemudian selesai dan kita berdoa setelah wudu, kemudian kita membaca surat Al-Qadr, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap huruf daripada surat Al-Qadr itu adalah 100 derajat kebaikan. Nah, ini salah satunya itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwa wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin narwatan minal wudu'a malakan yastaghfiru lahu yaumal qiyamah. Allah menjadikan setiap daripada tetesan air wudu yang telah kita basuhkan ke anggota badan kita, anggota wudu kita, Allah menciptakan malakan yastaghfiru lahu. Allah menciptakan malaikat dari tetesan-tetesan air wudu tadi, yaitu apa? Malakan. Malaikat, apa pekerjaan malaikat itu? Yastaghfiru lahu ilal yaumil qiyamah. Jadi setiap tetesan-tetesan air wudu yang telah membasuh anggota badan kita, anggota wudu kita, Allah akan jadikan tetesan itu adalah malaikat yang selalu memintakan ampun kepada orang yang berwudu tadi ilal yaumil qiyamah. Nah, mudah kan? Jadi hakikatnya ketika kita itu berwudu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa syaghair, daripada dosa-dosa kecil. Nanti di bawah ini ada pembahasan yang lebih mendalam tentang fadilatul wudu. Kada fi Riyadhus Shalihin. Nah, hadis ini dibahas oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang lebih tebal lagi, pembahasannya yang lebih luas lagi. Nah, ini kita ambil yang ringkas dulu. Nanti untuk mengaji ke kitab yang lebih tebal, kitab yang lebih tinggi tingkatannya, insyaallah Allah mudahkan. Jadi gitu. Jadi yang hadis yang pertama oleh Rasulullah SAW kita disampaikan beliau adalah apa? Bagi orang yang melakukan wudu, baik itu wudu perempuan, baik itu orang laki-laki, kemudian dia fahsin wudu, kemudian memperbaiki wudunya, tidak hanya sembarangan dalam berwudu, melakukan syarat dan rukunnya, apa yang diberikan kepada orang yang berwudu oleh Allah SWT. Yang pertama adalah fa'ataulah bi kulli harfin mi'atal harfan. Jadi setelah kita berwudu, kemudian selesai, kemudian kita berdoa setelah wudu, kemudian membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiril surah, maka Allah akan menjadikan setiap huruf daripada surat tersebut adalah 100 derajat kebaikan. Kemudian Allah akan menjadikan setiap daripada tetesan air wudu yang telah membasuh anggota wudu dari badan kita, itu adalah malaikat yang selalu memintakan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi ini fadilah terbesar, karena hakikatnya berwudu adalah sebuah aktivitas zohir, di mana di situ akan berakibat kepada keadaan batin kita. Maka orang yang berwudu itu akan kelihatan tenang, orang yang berwudu akan kelihatan tentram, orang yang berwudu akan kelihatan terkontrol emosionalnya. Nah, gitu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lis-salatil fahsin wudu'a ay bi anna ra'iya syurutuhu wa farduhu wa adabuhu summa qala
summa qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'ah kau yumil waladil ummihi ay fa innahu lam yabqa minha syai'un minal dzunubi bihi al-shaghir ka'annahu fi yaumil kharajahu min batni ummihi. Nah ini bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah penyemangat, memberikan sebuah targhib atau ragib atau kabar gembira agar kita senang dalam mengistiqomahkan berwudu. Yang selanjutnya apa? Kata Rasulullah SAW, man tawaddu'a lis-sholatil fahsin wudu'a. Nah ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya bahwa barang siapa berwudu untuk melaksanakan sholat, ai liiqamatis sholah, fa ahsin wudu'a. Kemudian dia membaguskan wudunya, tidak terburu-buru. Kemudian dia melaksanakan rukun dan syarat-syarat wudu tersebut. Bi an ra'a surutuhu wa furuduhu wa adabuhu. Kemudian adabnya juga dilaksanakan. Jadi adab berwudu itu kita harus tenang. Adab berwudu itu jangan terburu-buru. Salah satunya itu. Adab berwudu itu harus meratakan daripada semua anggota wudunya. Nah, wa adabuhu summa qama ila shalah. Kemudian setelah berwudu dia berdoa, kemudian dia berjalan dengan tenang menuju apa? Liqamatis shalah, untuk masuk ke dalam melaksanakan sholat. Fa innahu yahruju min khati'ah. Maka sebenarnya orang-orang yang tersebut adalah apa? Fa ahruju minal khati'ah ka yaumil waladi ummihi. Orang yang seperti itu, dia seperti orang yang sudah keluar semua daripada dosa-dosanya, semua dari kesalahan-kesalahan. Maka ketika kita berwudu, itu hakikatnya dosa-dosa kita yang ada di anggota badan semuanya rontok. Ketika kita berwudu membasuh tangan, membasuh apa? Telapak tangan, itu rontok daripada dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat dari tangan tersebut. Kemudian kita berkumur-kumur. Nah, hakikatnya dosa-dosa kecil daripada lisan, daripada mulut yang pernah kita lakukan itu rontok. Kemudian kita membasuh muka. Hakikatnya dosa-dosa kecil yang pernah kita laksanakan dengan muka kita, Allah akan ampunin. Begitu juga tangan, kaki, dan lain sebagainya. Fa innahu yahruju min qati'ah qayyamil waladil ummihi. Kita seperti orang yang baru saja lahir daripada rahim daripada ibunda kita. Gitu. Jadi fa innahu lam yaqqa minha syai'un minadz dzunubil shaghirah. Tidak akan tetap bagi orang yang sudah berwudu, melaksanakan wudu, dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa-dosa kecil daripada yang pernah kita laksanakan itu hancur dan rontok dan diampuni oleh Allah SWT dengan wasilah wudu. Nah gitu. Ka'annahu fi yaumil kharajalhu min batni ummihi Allahu qayyamul mabni 'ala al-fatih wal idafati ila al-fi'li wal mabni. Nah itu. Jadi keuntungan yang besar ini harus kita dapatkan. Keuntungan yang besar daripada fadilah wudu ini kita harus dapatkan. Karena begitu banyak dosa-dosa kita yang harus kita istighfarin. Maka wudu hakikatnya adalah membantu kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Suma qala Rasulullah SAW, man tawaddu'a lis-sholatil wasalil kafara Allahu ta'ala bihi wal murad as-saghair. Ma bainahu wa bainas shalah al-akhra ila allati aliha qala sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Nah ini sama. Rasulullah SAW memberikan penyemangat lagi bahwa man tawaddu'a, siapa yang berwudu untuk menjalankan liqamatis shalah wal shalal kafaruhu ta'ala dzunubihi. Kemudian dia melakukan salat. Jadi ini adalah wudu ketika kita akan melakukan salat. Wal shalah, kemudian dia salat, gitu Pak. Kafarul dzunubihi. Allah SWT mengampunin dosa-dosa kita. Ai wal murad asy-syaghair. Yang dimaksud diampunin oleh Allah SWT itu adalah dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa-dosa besar, maka perlu kita taubatin. Dengan apa? Dengan istighfar, kemudian mengembalikan hak orang lain yang pernah kita buat dosa kepada dia. Nah itu caranya adalah menghapus dosanya seperti itu. Nah itu. Jadi banyak sekali di antara keutamaan dan fadilah wudu. Ini harus kita usahakan untuk kita dapatkan. Karena dengan berwudu insya Allah badan akan tenang. Dengan berwudu hati akan menjadi tentram. Dengan berwudu insya Allah dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan baik dari mulut, tangan, kaki, mata, hidung, telinga,
bahkan sampai kaki kita melangkah kemana, melangkah melakukan dosa-dosa kecil, Allah akan ampuni. Nah, sekian banyak daripada fadilah-fadilah wudhu ini akan kita bisa dapatkan ketika kita membaca secara keseluruhan hadis Rasulullah SAW tentang wudhu. Banyak di sana fadilah-fadilah daripada berwudhu. Nah, kalau kita bahas dalam pengajian ini tentu tidak akan cukup waktunya. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan sedikit apa yang sama-sama kita pelajarin ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa suka, untuk bisa istiqomah dalam berwudu. Setelah mandi kita berwudu, setelah batal kita berwudu. Bahkan berwudu itu adalah salah satu asbab kesehatan. Dengan berwudu, Allah akan menjaga daripada hamba tersebut. Dari berwudu, Allah akan menjadikan hamba tersebut insya Allah terlepas dari segala bala dan bencana. Maka kita dianjurkan, disunahkan berwudu ketika kita berbatal. Jadi walaupun kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan membaca Al-Quran, boleh kita berwudu. Boleh kita berwudu. Sebab adalah apa? Al-wudu bahwa silahun. Al-wudu bahwa satrun. Bahwa wudu itu adalah penghalang daripada segala kejelekan. Nah itu. Di dalam sisi terapi juga bahwa wudu itu bisa dijadikan oleh orang yang terus-menerus melakukan wudu itu sebagai obat, sebagai syifa daripada segala mara bahaya dan juga segala penyakit yang menimpa. Nah itu. Jadi dengan banyaknya fadilah-fadilah wudu ini, Allah dan Rasulnya menghendaki agar kita menjadi lebih baik dengan mengistiqomahkan berwudu. Nah itu, jemaah kaum muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Itu semata-mata dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan dan juga keutamaan dalam penyampaian pada pagi yang hari ini, itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada min fadli Rabbi wa minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.